Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi ya Bu ya. Mana semangatnya ayah bunda abah umi, bapak ibu yang saat ini sedang mengasuh anak masing-masing yang juga aset negara ya. Kita coba semangatnya dulu ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ikhtiar Tawakal ya, dan pengurusnya, kemudian ada dari komite TK Manja Asi, kelompok bermain Manja Asi ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pengawas penilik Kecamatan Demak, yang kami hormati Ketua IGTKI Kecamatan Demak, yang kami hormati Ketua Himpaudi Kabupaten Demak beserta pengurusnya yang hadir. Dan tentu saja hari ini yang menjadi tuan rumah sekaligus berbahagia hari ini sudah melaksanakan acara Haflah Akhirus Sana TK Manja Asi, kelompok bermain Manja Asi, Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh pendidiknya yang kami sayangi. Dan tentu saja yang kami sayangi ayah bunda yang hari ini putra putrinya melaksanakan momen kelulusan yang diberi nama Haflah Akhirus Sana oleh TK Manja Asi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ungkapan syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena acara ini bisa terselenggara di tempat ini ya. Acaranya mulai dari awal sampai saat ini saya ikuti, alhamdulillah sangat membanggakan ya, alhamdulillah. Dan tak lupa salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang pertama tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada TK dan kelompok bermain Manja Asi yang selama ini mengikuti program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan baik ya. Bapak Ibu selamat ya, ayah bunda abah umi ya, bahwa putra putri jenengan ini berada di sekolah yang sudah memenuhi standar nasional ya. Jadi TK Manja Asi, kelompok bermain Manja Asi ini sudah terakreditasi. Ini merupakan salah satu jaminan bahwa tempat anak putra putri panjenengan ini bersekolah ya adalah sekolah yang berkualitas ya. Untuk itu selamat juga kepada yayasan, terima kasih yang selalu memotivasi kepala sekolah beserta seluruh pendidiknya untuk bisa memenuhi standar nasional untuk pengurus yayasan. Kemudian selamat juga tentu saja kepada bunda-bunda ya, ayah bunda ya, mesti tidak lepas dari peran ayah juga ya, abah umi ya, bapak ibu. Hari ini anaknya bisa kita lihat tadi putra putrinya ya Bun, bisa sampai kepada hatam surat apa aja tadi Bu? Juz Amma, Al-Muluk dan Yasin ya. Betapa hebatnya ya anak seperti itu, walaupun mungkin belum bisa langsung dari bacaannya tapi sudah bisa menghafal. Jadi sesungguhnya anak bisa punya cara lain untuk belajar selain lewat membaca dan menulis ya. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada ayah bunda semuanya ya, bahwa saat ini ada program dari pemerintah yaitu program transisi PAUD SD yang menyenangkan. Nah, yang menyenangkan ya Bun, karena ya pada dasarnya anak-anak kita itu bermain, belajarnya yaitu sambil bermain. Jadi anak kita itu
bisa optimal jika pembelajarannya dilakukan dengan menyenangkan. Ayah bunda mungkin nanti bertanya-tanya program transisi itu seperti apa ya, transisi PAUD SD. Nah pemerintah sekarang untuk SD kelas awal itu masih seperti pembelajaran anak usia dini. Dan ada beberapa target pemerintah untuk penerimaan maupun pembelajaran anak di usia dini, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Yang pertama yaitu tidak boleh ada tes membaca maupun menulis berhitung pada saat pendaftaran peserta didik baru. Yang kedua, nanti ada masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebaiknya diminta SD untuk melibatkan orang tua. Masa pengenalannya nanti itu 2 minggu. Nah di situ Bu Guru mengenalkan lingkungan sekolahnya dan juga bisa mengamati anaknya ya atau peserta didiknya. Dan yang ketiga, tetap melanjutkan pembelajaran atau pengembangan kemampuan 6 fondasi. Nah 6 kemampuan fondasi ini ayah bunda ya, apalagi yang masih punya putra putri anak usia dini atau mungkin nanti masih mau nambah lagi ya bun. Nah jadi ada 6 kemampuan fondasi yang harus dikembangkan untuk anak usia dini. Tidak semata-mata membaca, menulis, berhitung. Jadi anak cerdas itu ukurannya sekarang ini bukan hanya yang di usia dini bisa membaca, menulis maupun berhitung. Ada 6 J. Yang pertama kita mengenalkan nilai agama dan budi pekerti ya. Nilai agama seperti tadi kita mengajarkan doa-doa J, supaya anak mengenal siapa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Maha besar, Maha menolong. Jadi kita ajarkan berdoa ya. Kita ajarkan berdoa, kita ajarkan surah-surah pendek supaya anak semakin mengenal agamanya, yaitu kalau kita ya Islam. Kemudian kemampuan bahasa ya. Jadi kemampuan bahasa itu tidak mesti menulis, tapi kemampuan berkomunikasi ya, kemampuan berkomunikasi supaya nanti bisa berinteraksi di sekolah atau tahapan pendidikan selanjutnya. Kemudian ada kemampuan sosial supaya bisa bergaul ya dengan teman-temannya. Tadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abah Umi bangga enggak anaknya berada di depan tapi enggak nangis? Bangga ya Bun? Nah itu bisa diajarkan dalam waktu sehari 2 hari enggak Bun? Enggak ya. Nah itulah yang diajarkan oleh bunda-bunda kita ya. Bisa menghafal doa pendek, tentu nggak bisa sehari 2 hari ya bunda. Nah, itu kan hanya dengan dibacakan oleh bunda, anak mendengar ya. Akhirnya bisa kemudian menjadi memori ya. Karena inilah masa yang anak kita itu sangat kuat memorinya. Katanya di usia ini anak itu seperti spon ya. Spon itu menyerap airnya bisa banyak dan bertahan lama. Mudah-mudahan nanti hafalan anak kita ya, doa-doa, surah pendek ini tetap tertanam di pikiran dan hati anak kita. Amin. Kemudian ada juga kemampuan yang lain, motorik. Nanti bunda ya, ayah bunda jangan membandingkan. Oh anak itu udah bisa membaca, kok anak kita belum ya. Mungkin punya kemampuan yang lain yang lebih hebat. Ya misalnya lebih lincah ya, motoriknya lebih, motorik kasarnya lebih berkembang. Kan bisa juga ya bun, main bola ya. Kemudian ternyata motorik halusnya lebih berkembang ya. Melipatnya itu rapi banget kalau melipat. Mewarnainya itu juga rapi banget ya. Nah itulah anak ya, berbeda-beda minat dan potensinya, dan itu harus kita hargai bunda ya. Harus kita hargai bahwa minat dan potensi anak itu berbeda.
yang satu dan yang lainnya. Kemudian apalagi Bun ya? Jadi ada kemampuan kognitif atau pengetahuan itu, tapi yang main itu adalah logikanya. Misalnya berhitung, anak tidak sekedar menghafalkan 5, angka 5 seperti ini, angka 3 seperti ini. Tapi paham, oh ini ada misalnya 4 balon ya. Kemudian ada 4 balon lagi. Kalau ini ditambah, ini digabung berarti menjadi 8. Bukan hanya sekedar menghafal angka 4 seperti kursi. Tambah seperti ini dan 4 kursi. Nah, supaya apa? Anak kita akan menjadi anak yang bernalar kritis. Ya, karena logikanya main ya Bun. Nah, seperti itu. Makanya bunda-bunda sekarang sudah mulai mengajarkan tidak hanya membaca, menulis, berhitung yang pegang pulpen gitu ya, pegang pensil, buku, duduk rapi ya. Tapi juga bisa sambil menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita. Dan yang paling penting yang terakhir, apa kemampuan fondasi? Mempunyai memaknai belajar sebagai sesuatu yang positif. Bagaimana supaya anak kita menyenangi belajar? Ya, karena kita berharap bahwa anak kita ini jadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, makanya kita berikan memori yang menyenangkan terhadap belajar. Nanti anak kalau sering dipaksa belajar, ayo duduk, les, habis ini les membaca lagi. Nah, setiap anak kemudian diistilahkan belajar yang hanya duduk, kemudian menulis. Nah, dengan tidak menyenangkan, anak akan mempunyai pandangan negatif terhadap belajar. Ayah bunda, bapak ibu, abah umi, semuanya pengen anaknya menjadi anak yang mencintai belajar, Iya, nah untuk itu mari kita ciptakan, momen yang menyenangkan setiap anak belajar. Karena sesungguhnya di saat anak bermain pun sesungguhnya anak kita itu sedang belajar. Dalam kelihatannya hanya melempar mainan atau misalnya memegang mainan. Nah, tapi anak kan kemudian mengerti ya, mainannya ini bentuknya lingkaran ya. Tentu saja sambil distimulasi oleh ayah bunda di rumah ya, karena di sekolah itu hanya 2 sampai dengan 3 jam ya. Untuk itu Bapak Ibu pendidik ya terus berkomunikasi dengan ayah bunda lewat kelas orang tua, lewat pertemuan-pertemuan dengan orang tua, supaya apa yang stimulasi di sekolah bisa dilanjutkan di rumah. Karena anak paling banyak di rumah ya. Jadi keluarga itu adalah yang pertama ya. Lahir tentu ketemunya dengan ayah bunda ya, dengan keluarga ya, dengan abah, dengan umi. Nah, dan utama. Jadi keluarga itu yang pertama dan utama. Saya kira itu sekali lagi selamat kepada TK Manja Asih, kelompok bermain Manja Asih ya, untuk kegiatannya hari ini ya. Mudah-mudahan terus berkembang. Saya kira metode yang dilaksanakan ini sudah sangat baik. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau kata-kata saya dalam menyampaikan. Sekali lagi selamat buat ayah bunda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.